Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar? Semoga selalu senantiasa diberi kesehatan ya. Oke, gimana udah siap mengikuti pelajaran selanjutnya? Oke, kalau belum siap, ayo disiapkan dulu. Siapkan alat tulisnya, buku, tulis, sama pulpen, pena untuk merangkum ya. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi mata pelajaran instalasi penerangan listrik dengan kompetensi dasar instalasi penerangan listrik satu fase sesuai PUIL, persyaratan umum instalasi listrik. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai itu adalah nanti setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu memahami, mampu menganalisis, dan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan satu, pengertian instalasi penerangan satu fase. Yang kedua, tentang pengertian peraturan umum instalasi listrik, PUIL. Dan yang ketiga adalah syarat-syarat pemasangan instalasi penerangan satu fase. Apa sih instalasi penerangan satu fase? Jadi pengertian instalasi penerangan satu fase itu adalah jenis instalasi listrik yang menggunakan dua buah kawat penghantar. Ingat, instalasi listrik itu ada yang satu fase, ada yang tiga fase. Nah, untuk instalasi penerangan satu fase itu hanya menggunakan dua buah kawat penghantar. Apa itu dua buah kawat penghantarnya? Yaitu satu kawat penghantar fase atau api ya, biasanya kita mengenalnya fase, dan satu kawat penghantar netral yang difungsikan untuk konsumen rumah tangga dengan tegangan 220 volt. Kita sudah mengetahui bersama tegangan untuk kebutuhan rumah tangga residensial dari PLN itu menyediakan tegangan 220 volt. Sebagai gambaran, instalasi penerangan satu fase itu seperti yang tertera di gambar, mana ada kWh meter, ya kan? Terus ada kawat penghantar fase yang berwarna merah dan kawat penghantar netral yang berwarna hitam. Selanjutnya tentang persyaratan umum instalasi listrik atau biasa kita sebut PUIL. Ya, PUIL yang terbaru itu adalah PUIL 2011 edisi tahun 2014. Apa sih PUIL itu? PUIL itu peraturan yang mengandung persyaratan wajib yang harus diwajibkan pedoman dalam pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik. Jadi kalau seandainya kalian mau memasang instalasi listrik, mau memelihara instalasi listrik, perawatan itu berpedoman ke PUIL, di mana PUIL itu berisikan peraturan-peraturan ya, ayat-ayat ya, ayat-ayat peraturan harus seperti apa dan lain sebagainya, itu tertera di PUIL ya. Selanjutnya, setiap pemasangan instalasi wajib mengikuti aturan PUIL. Next, selanjutnya adalah ruang lingkup PUIL. Apa sih ruang lingkup PUIL? Yang diatur dalam PUIL itu apa saja? Nah, yang diatur dalam PUIL itu ada satu, perencanaan instalasi listrik. Yang kedua adalah pengamanan. Jadi tentang keamanan instalasi listrik itu sendiri ya. Selanjutnya ada pemasangan. Jadi diatur juga pemasangannya di PUIL. Dan selanjutnya yang terakhir adalah pemeliharaan instalasi penerangan, instalasi tenaga gitu kan. Nah, itu diatur semuanya dari perencanaan hingga perawatan atau pemeliharaan, semuanya ada ketentuannya di PUIL. Oke.
Selanjutnya, tujuan puil. Tujuan puil itu satu, tentunya untuk melindungi manusia dari sengatan listrik. Manusia itu sebagai pengguna, ya, pengguna energi listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Zaman sekarang itu udah hampir 90%, 95% itu semua kebutuhan menggunakan listrik. Nah, untuk mengamankan dari sengatan listrik, itulah tujuan dari puil, ya. Selanjutnya adalah keamanan instalasi listrik itu sendiri. Yang berikutnya, melindungi bangunan atau gedung atau aset, ya, dari kebakaran akibat konsleting listrik, short circuit, ya, akibat listrik. Selanjutnya adalah menjaga ketenagaan listrik yang aman dan efisien. Jadi diatur sedemikian rupa supaya menghasilkan instalasi listrik yang aman dan efisien. Itulah tujuan adanya puil, persyaratan umum instalasi listrik. Nah, selanjutnya setiap komponen atau setiap peralatan listrik, ya, sebelum digunakan itu ada kabel, ada MCB, ada magnetic kontaktor dan lain sebagainya. Itu harus dipastikan, ya, harus layak uji. Nah, bagian yang berwenang atau mempunyai wewenang untuk menguji kelayakannya itu kalau di Indonesia itu namanya adalah Lembaga Masalah Kelistrikan atau disingkat dengan LMK. Jadi semua alat atau semua peralatan kelistrikan, semua peralatan listrik yang sudah menjalani layak uji itu pasti akan diberikan label LMK, di mana LMK itu adalah Lembaga Masalah Kelistrikan. Nah, itu dijamin sudah layak uji dan harus melewati uji kelayakan semua alat-alat yang beredar di pasar. Oke, selanjutnya ada 3 hal penting syarat instalasi listrik. Oke, yang pertama adalah syarat ekonomis. Yang kedua mengenai syarat keamanan. Dan yang ketiga adalah syarat kehandalan. Nah, harus memiliki ketiganya. Suatu instalasi listrik yang baik itu harus memiliki 3 syarat instalasi: ekonomis, keamanan, dan kehandalan. Apa sih syarat ekonomis? Syarat ekonomis yang dimaksud yaitu adalah harga keseluruhan instalasi listrik dari peralatannya, dari ongkos pemasangannya, ongkos pemeliharaannya, itu bisa diatur seefisien mungkin atau bisa disebut semurah mungkin. Tapi murahnya itu juga tetap berdasarkan dengan kualitas peralatannya, ya. Jadi nggak asal murah, kualitasnya juga nggak sesuai, tidak melalui layak uji, ya. Jadi seefisien mungkin. Terus selanjutnya adalah rugi daya listrik yang hilang itu serendah mungkin, di mana rugi daya listrik atau rugi tegangan itu untuk instalasi listrik penerangan maksimal adalah 2%, ya, rugi tegangannya instalasi penerangan. Kalau untuk instalasi tenaga maksimal adalah 5%. Ya, diingat ini ya, untuk penerangan rugi tegangannya maksimal adalah 2%. Dan untuk instalasi tenaga maksimal adalah 5%. Selanjutnya mengenai syarat keamanan. Ya, syarat keamanan. Ya, suatu instalasi listrik dikatakan aman jika tidak membahayakan pengguna atau manusia itu sendiri.
Jadi manusianya atau kita sebagai pengguna manfaat listrik itu terjamin, ya, baik benda-benda di sekitar tidak terjamin tidak menimbulkan kerusakan akibat gangguan listrik. Contoh gangguan listrik itu apa? Contoh gangguan listrik adalah satu, gangguan tegangan lebih. Kedua, itu gangguan beban lebih, overload, dan hubung singkat. Nah, supaya tidak terjadi gangguan-gangguan itu tadi, upayanya seperti apa? Ya dipasang alat-alat pengaman instalasi. Contoh, MCB, miniatur circuit breaker, ELCB, overload, dan lain-lain. Itu adalah peralatan keamanan instalasi listrik. Selanjutnya adalah syarat kehandalan. Ya, instalasi listrik dikatakan handal. Ya, instalasi listrik harus memiliki syarat kehandalan. Instalasi listrik yang memiliki syarat kehandalan itu yang seperti apa? Itu instalasi listrik yang direncanakan sedemikian rupa sehingga kemungkinan terjadinya terputus atau terhentinya aliran listrik sangat kecil. Semakin sering terjadi pemadaman listrik, itu berarti memberitahukan atau kita tahu itu instalasi itu belum handal. Nah, semakin tidak terjadi putus listrik, ya, terputus atau pemadaman, itu berarti semakin handal. Ya. Nah, ini ada ilustrasi gambar instalasi penerangan listrik, di mana di gambar tersebut itu dibagi menjadi dua. Bagian yang mana tanggung jawab dan milik PLN dan yang mana tanggung jawab dan milik pelanggan instalasinya. Jadi kalau di gambar itu disebutkan instalasi listrik dari saluran tegangan rendah atau disebut jaringan tegangan rendah sampai dengan sambungan rumah atau disingkat SR sampai terakhir ke APP. APP itu apa? Alat pengukur dan pembatas atau biasa kita sebut kWh meter. Itu adalah ranahnya PLN atau si pemberi atau penyedia tenaga listrik, ya. Nah, untuk dari setelah APP, setelah kWh meter ke beban itu adalah tanggung jawab dan milik pelanggan. Selanjutnya, komponen ranah penyedia listrik. Nah, tadi kita sebutkan pemain tunggal di Indonesia sebagai penyedia listrik itu adalah PLN. Apa sih komponen yang masuk ke ranah PLN? Satu, sudah saya sebutkan tadi, sudah Bapak sebutkan, itu alat pengukur dan pembatas APP atau biasa kita sebut kWh meter, gampangannya itu ya. Ya, ini alat yang digunakan untuk mengukur atau mencatat besarnya pemakaian energi listrik. Sebenarnya kWh meter itu ya gak hanya kWh meter, ada MCB juga. Itulah kenapa ada dinamakan alat pengukur dan pembatas. Jadi terdiri dari kWh meter dan MCB. Oke. Selanjutnya adalah data kWh meter itu tertera dengan jelas nama pembuat, merek dagangnya, dayanya berapa, tegangan atau voltasenya berapa, dan data teknis lainnya. Jadi di kWh meter itu harus tertera data-data, ada nama pembuatnya, merek dagangnya, daya, voltase, dan data teknis lainnya. Selanjutnya, syarat-syarat pemasangan kWh meter. Ingat, ini tentu merujuk ke PUIL ya, syarat-syarat pemasangan kWh meter.
Ya, jadi kWh meter itu harus dipasang satu sesuai dengan paket yang dipesan oleh pelanggan. Contoh, pelanggan mau pasang daya 900 VA. Ya, siapkan kWh meter dengan spesifikasi daya 900 VA. Gitu. Kalau pelanggan mau pasang 2200 VA, ya siapkan kWh meter dengan spesifikasi tersebut sesuai dengan pesanan pelanggan. Selanjutnya adalah kWh meter itu harus menggunakan terminal bila kabel yang dipasang itu berbeda. Contoh, kabel misalnya kabel SMP berbahan aluminium, sedangkan kabel instalasi rumahnya ya, yang di dalam itu menggunakan tembaga. Jadi nggak boleh langsung disambung, tapi menggunakan terminal. Selanjutnya kWh meter harus sudah ditera atau sudah diuji dan disegel resmi oleh perusahaan kelistrikan. Jadi itu ukurannya valid, mengukurnya valid, nggak ngasal, nggak ngaco. Ya. Selanjutnya adalah tersedia terminal pembumian pada bagian konduktor terbuka. Jadi ada tersedia terminal pembumian ya, pada konduktor terbuka. Gunanya apa ya? Untuk menyambungkan saluran pembumian. Selanjutnya adalah kWh meter itu dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau guna untuk pencatatan dan pemeriksaan. Jangan terlalu tinggi juga, jangan terlalu rendah juga, tapi mudah diakses dan terlihat. Itu syarat pemasangan kWh meter. Nah, sebagai Bapak cantumkan di sini adalah gambar cara pengawatan kWh meter, di mana di kWh meter itu biasanya ada 5 sambungan ya. 5 sambungan itu dibedakan dengan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana inputnya atau line yang sumbernya dari PLN itu masuk ke nomor 1 ya. Output ke beban untuk lainnya itu keluar atau nyambungnya dari angka 2. Oke. Untuk angka 3 itu disambungkan ke kabel grounding. Nah, untuk kawat netralnya itu masuk dari sumber itu ke nomor 4 dan keluar ke beban ya, keluar ke instalasi rumah ke beban itu dari terminal nomor 5 untuk netralnya. Oke, jelas ya. Mudah ini sebenarnya karena sudah pasti nih semua terminalnya terpakai. Oke, selanjutnya ada MCB. Nah, ini bagian dari APP. Tadi ada kWh meter, yang kedua ada MCB, mini circuit breaker, di mana alat ini bekerja berdasarkan prinsip bimetal. Ya, jadi 2 logam ya, berfungsi sebagai pemutus atau pengaman terhadap beban lebih atau arus hubung singkat. Nah, ini yang berfungsi untuk memutuskan instalasi apabila terjadi beban lebih. Ya, biasanya kalau kita nyebutnya ngetrip ya. Kalau ngetrip, MCB-nya akan kerja, dia langsung off otomatis. Oke. Nah, di sini ada tabel besar daya dan besar MCB yang disediakan oleh perusahaan ketenagalistrikan. Jadi untuk menentukan MCB kita menggunakan MCB dengan spesifikasi berapa ampere itu berdasarkan daya yang terpasang di rumah. Jadi kalau seandainya
kita menggunakan daya 450 volt ampere, ya cukup menggunakan MCB 2 ampere. MCB-nya itu tertuliskan atau spesifikasinya adalah 2 ampere. Jika kita menggunakan daya sebesar 900 volt ampere, maksimal menggunakan MCB 4 ampere. Kalau kita menggunakan 5500 daya listrik di rumah, ya kita masih bisa menggunakan maksimal 25 ampere MCB. Nanti bisa juga dibagi, ya jadi maksimal 25 ampere itu dibagi, nanti ada namanya panel hubung bagi. Nah itu nanti MCB atau dibuat grup ya kan. Dari sekian grup nanti maksimal itu bisa untuk 25 ampere totalnya. Oke, selanjutnya, nah ini ada contoh bagaimana cara menentukan kebutuhan daya listrik untuk rumah kita. Contoh nih, langkah pertama, yang satu, ya identifikasi peralatan listrik yang akan digunakan. Contoh di rumah kalian itu ada 2 buah air conditioner 1 PK, di mana masing-masing AC itu menggunakan daya 590 watt. 590 watt kali 2 totalnya 1180 watt. Ada 1 unit kulkas dengan daya 125 watt, ada TV LED 32 in dengan daya 55 watt, dan seterusnya hingga totalnya adalah 2150 watt daya yang dibutuhkan di rumah kalian, ya kan? Nah kalau sudah diketahui dayanya 2150 watt, nah selanjutnya langkah kedua itu adalah menentukan jumlah atau menentukan MCB, spek MCB berapa ampere yang harus digunakan untuk instalasi penerangan di rumah kalian. Ya, jadi gimana caranya ngitungnya? Ya, hitungnya adalah dengan rumus daya yang tadi kita hitung, kita jumlahkan, itu dibagi dengan tegangan. Daya dibagi dengan tegangan. Kita sudah mengetahui tegangan dari PLN itu 220 volt. Jadi seandainya dayanya 2150 volt ampere atau 2150 watt, itu dibagi 220 ketemu berapa? Ketemu 9,77 ampere. Nah untuk MCB di pasaran itu tidak ada yang 9,77 ampere, tapi ada MCB dengan spesifikasi 10 ampere di pasaran. Nah kita gunakan MCB 10 ampere. Pak, kalau seandainya menggunakan MCB 9 ampere, ya enggak bisa. Kalau bisa di atasnya dari nilai yang kita hitung. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke notasi nama dan simbol pada instalasi penerangan. Nah, ini kemarin kita sudah belajar ya di kelas 10 tentang gambar listrik. Nah, ini ada notasi nama yang dipakai pada sistem kelistrikan yang awam ya, ibaratnya kalau notasi F itu sebagai pengaman atau proteksi. Itu contohnya Sikring, MCB, OL ya. F itu ya fuse ya. Oke, terus selanjutnya ada H, tanda atau peringatan. Lampu tanda, alarm atau bel. Terus selanjutnya huruf K, notasi K itu namanya kontaktor ya, itu magnetic kontaktor, itu digunakan untuk magnetic kontaktor notasi K itu. Selanjutnya ada L itu untuk lampu, bisa lampu pijar, bisa lampu TL. R itu untuk resistor, S itu untuk saklar, bisa saklar instalasi, bisa push button. Nah ini ada contoh penggunaan notasi nama di instalasi di
ya di instalasi penerangan ya. Contoh ada L1, L2, L3. L itu untuk apa? L itu untuk lampu. Ya, jadi ada 3 lampu ya pada instalasi tersebut. Selanjutnya ada S1, S2, dan S3. Sudah kita ketahui bersama, S itu digunakan untuk saklar. Nah, itu seperti itu cara bacanya. Kalau nanti kita mulai masuk ke materi perencanaan instalasi penerangan, jadi kalian tidak bingung lagi. Oke, selanjutnya adalah notasi simbol. Ya, kalau notasi simbol ini benar-benar kalian sudah sebenarnya deh. Kita refresh lagi tentang gambar listrik, simbol-simbolnya ya. Nah, ini simbol untuk hantaran fasa atau untuk pengawatan itu garis lurus. Ya, garis lurus tanpa terputus. Selanjutnya hantaran netral itu garis putus-putus. Itu untuk kawat netral. Nah, untuk kawat pentanahan atau pengawatan untuk pembumbaan grounding, yaitu garis putus dengan titik. Ya, notasi simbolnya. Nah, jika dalam pipa itu dengan ditambahkan garis lurus dan lingkaran. Ya. Untuk lampu TL atau lampu fluorescent, ya, itu lampu TL ya, lampu fluorescent itu ya. Nah, itu dilambangkan dengan garis horizontal dan di ujung-ujungnya ada garis vertikal pendek. Nah, itu lampu TL, lampu fluorescent ya, itu nomor 10. Oke. Nah, oke, mungkin itu dulu ya yang Bapak sampaikan materinya tentang KD 331 instalasi penerangan listrik satu fase sesuai dengan PUIL ya. Nanti kita selanjutnya ke KD berikutnya, tapi sebelum ke KD berikutnya akan ada post-test untuk KD ini. Jadi kalian belajar, kalian siap-siap ya. Jadi sukses itu adalah milik mereka yang rajin dan giat bekerja. Ya, ini ada sebuah quote atau kata mutiara dari Thomas Alva Edison. Kita tahu sendiri Thomas Alva Edison adalah penemu lampu pijar. Dimana ceritanya itu dia itu sampai mengulang 1000 kali supaya menemukan lampu pijar, supaya lampu pijarnya itu berhasil. Ya, dia itu orang yang rajin, pantang menyerah. Jadi Bapak harap kalian juga meniru semangatnya Thomas Alva Edison sampai sukses, jangan pernah menyerah. Oke. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau salah ucap, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.